Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Buat yang baru gabung atau nggak sengaja pencet, kenalin. Saya Vina Maulidi Agustin dengan NIM 20050974035 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2020 Universitas Negeri Surabaya. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang sejarah internet, model infrastruktur jaringan, dan standarisasi jaringan komputer. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kabel UTP, beserta simulasinya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Nah, materi yang akan dibahas pada video kali ini adalah yang pertama, yaitu pengertian kabel UTP. Yang kedua, jenis kabel UTP. Yang ketiga, fungsi kabel UTP. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan kabel UTP. Dan yang terakhir adalah bahan-bahan kabel LAN. Yang pertama adalah pengertian kabel UTP. Kabel UTP. Kabel UTP atau Unshielded Twistwire merupakan sebuah kabel yang dibungkus oleh bahan yang mempunyai sifat isolasi yang berfungsi melindungi dari api dan kerusakan fisik pada kabel. Kabel UTP terbuat dari bahan tembaga. Di dalam kabel UTP terdapat 8 kabel inti yang dibentuk secara berlilitan. Setiap warna pada kabel inti tersebut memiliki pengkodean warna yang berbeda, sehingga terdapat 4 pasang kabel yang saling berlilitan. Nah, fungsi dari lilitan ini adalah sebagai eliminasi dan induksi dari kebocoran. Fungsi warna pada kabel UTP adalah yang pertama, yaitu orange, berfungsi sebagai media penghantar paket data. Untuk putih orange sama fungsinya. Untuk warna biru dan putih biru adalah berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Untuk hijau dan putih hijau berfungsi sebagai media penghantar paket data. Untuk warna coklat berfungsi untuk menghantarkan tegangan, dan putih coklat berfungsi untuk menghantarkan tegangan. Bab yang kedua adalah jenis kabel UTP. Yang pertama adalah straight through. Kabel jenis ini merupakan tipe straight through. Kabel ini memiliki struktur yang rapi pada ujung konektor satu dengan konektor lainnya. Pola penyusunan kabel ini dimulai dari putih orange, putih biru, putih hijau, biru putih, hijau coklat, putih, dan coklat. Kabel ini biasanya sering digunakan untuk menghubungkan dua perangkat. Contohnya menghubungkan komputer ke switch atau router ke switch. Nah, untuk jenis kabel yang kedua adalah crossover. Untuk menyusun kabel UTP jenis crossover ini, antara ujung konektor yang satu dengan ujung konektor yang lainnya harus berbeda. Untuk jenis kabel ini biasanya sering digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Contohnya komputer satu dengan lainnya, switch satu dengan switch lainnya, dan router satu dengan router lainnya. Nah, untuk jenis kabel rollover, kabel UTP jenis rollover dalam menyusun jenis kabel tersebut cukup mudah. Mengapa? Karena kedua ujung konektor memiliki aturan penyusunan yang terbalik. Dalam hal ini membuatnya sangat mudah untuk menebak jenis kabel UTP jenis ini. Nah, fungsi dari kabel jenis ini hampir sama dengan jenis kabel straight through. Fungsinya adalah menghubungkan dua perangkat yang berbeda, tapi yang berbeda adalah perangkat yang memiliki konsol. Contohnya proyektor, switch, dan printer. Nah, kategori kabel UTP. Standar IEEE TEE 568 menjelaskan spesifikasi kabel UTP sebagai aturan dalam instalasi jaringan komputer. IEEE TEE menggunakan istilah kategori untuk membedakan beberapa tipe kabel UTP. Berikut adalah kategori dari kabel UTP. Kabel UTP kategori 1. Kabel ini memiliki kecepatan transmisi data sebesar 1 Mbps. Dalam kategori ini bisa dikatakan kategori terendah untuk melakukan transmisi data. Kabel UTP kategori 2. Kabel ini memiliki kecepatan transmisi data sebesar 4 Mbps. Kabel sudah mendukung data dan suara digital dalam transmisi data. Kabel UTP kategori 3. Kabel ini memiliki kecepatan transmisi data sebesar 10 Mbps. Kabel kategori 3 hanya mendukung 10 bits
saja dan komunikasi suara digital dan data. Kabel UTP kategori 4. Kabel ini memiliki kecepatan transmisi data sebesar 16 Mbps. Kabel ini mendukung jaringan Ethernet 10 base. Untuk kabel UTP kategori 5, kabel ini memiliki kecepatan transmisi data yang besar, yaitu 100 Mbps. Kabel kategori 5 juga mendukung jaringan Top Ring, Ethernet, dan Fast Ethernet. Kabel UTP kategori 5E. Kabel ini memiliki kecepatan transmisi data yang besar daripada kabel kategori 5, yaitu sebesar 1 Gbps. Untuk kabel UTP kategori 6, kabel ini memiliki kecepatan transmisi data sebesar 10 Gbps. Selain itu, kabel ini dilindungi dengan 250 MHz frekuensi komunikasi. Kabel UTP kategori 6A. Kabel ini memiliki kemampuan hampir sama dengan kategori 6. Namun perbedaannya adalah frekuensi komunikasi yang dimiliki kabel kategori 6A adalah 500 MHz. Untuk kabel UTP kategori 7, kabel ini memiliki kecepatan transmisi data yang sama dengan kategori 6A. Namun kabel ini memiliki frekuensi sebesar 600 MHz. Untuk materi yang ketiga adalah fungsi kabel UTP. Fungsi yang pertama adalah menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya dengan cara menggunakan model kabel UTP dengan jenis crossover. Untuk fungsi yang kedua adalah menghubungkan komputer lebih dari 2 hub atau switch dengan cara menggunakan kabel UTP jenis thread-port. Untuk fungsi yang ketiga adalah menghubungkan router dengan switch atau hub dengan cara menggunakan kabel jenis thread-talk. Untuk fungsi yang keempat adalah untuk membuat USB extender, yaitu kabel yang dipakai untuk memperpanjang jarak antara kabel USB konektor dengan USB port. Untuk fungsi yang terakhir adalah untuk membuat extender kabel printer, yaitu kabel yang dipakai untuk memperpanjang jarak kabel printer. Materi yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan UTP. Kelebihan dari kabel UTP adalah yang pertama, proses untuk instalasi cukup mudah. Yang kedua, harga relatif terjangkau. Yang ketiga, ukuran kabel serta konektornya kecil. Yang keempat, tidak akan terjadi gangguan apabila salah satu saluran kabel mengalami kerusakan. Yang kelima, perawatannya cukup mudah. Untuk kekurangannya adalah yang pertama, jarak kabel hanya maksimal 100 meter. Yang kedua, proses transmisi data cukup lambat. Yang ketiga adalah rentan terhadap gelombang elektromagnetik. Yang keempat, mudah diserang atau disadap. Yang kelima, harus ada pipa plastik agar fungsi kabel berjalan dengan maksimal. Yang kelima adalah bahan-bahan kabelan, yaitu local area network. Yang pertama ada kabel UTP. Yang kedua ada konektor EDGE45. Yang ketiga ada tang crimping. Dan yang keempat adalah EDGE45 LAN tester. Berikut simulasi pemasangan dengan IEEE TIA 568B. Pemasangan kabel dengan IEEE TIA 568B. Pertama-tama kita potong terlebih dahulu ujung kabel UTP sekitar 1-2 cm sehingga 8 kabel yang ada di dalamnya terlihat. Lalu kita geser sedikit, kemudian kita potong. Pisah kabel tersebut dan tata agar tidak berlilitan. Kemudian luruskan kabel. Kemudian tekan IEEE TIA 568B, yaitu yang pertama orange putih, yang kedua adalah orange, yang ketiga adalah hijau putih. Yang keempat adalah biru. Yang kelima adalah biru putih. Yang keenam adalah hijau.
Yang ketujuh adalah coklat putih. Yang kedelapan adalah coklat. Kemudian ambil jak LJ45, masukkan ke 8 pin yang tersedia. Setelah itu jepit dengan tang crimping atau crimping tool dan kita cek, dan sukses. Kedua adalah pemasangan dengan IAA TAA 568A. Untuk pemasangan IAA TAA 568A tidak jauh beda dari yang 568B. Yang membedakannya hanya urutan warna dari susunan kabelnya. Untuk susunan warnanya adalah yang pertama hijau putih, yang kedua hijau, yang ketiga orange putih, yang keempat adalah biru. Yang kelima adalah biru putih. Yang keenam adalah orange. Yang ketujuh adalah coklat putih. Yang kedelapan adalah coklat. Kita tes dan sukses. Baik, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan materi ataupun kata-kata, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.